e-channel. Semua itu ada di Jangan Sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah yang sedang menyaksikan, selamat malam dan apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat. Jangan seperti saya ini lagi ngerak-ngerok, makanya syutingnya pakai masker. Dan seperti biasa, malam ini waktunya kalian nontonin dan mendengarkan program yang akan menceritakan seputar kisah-kisah mistis, horor yang mencekam, dan yang pasti akan membuat kalian susah untuk tidur. Hanya di Keung, jangan sombong. Nah, seperti biasa dong, ada temennya. Cuman yang bikin awkwardnya sekarang tuh cuma berdua. Cuma berdua orangnya. Oh, orangnya? Iya. Emang apanya lagi? Ya enggak sih. Kan tagline-nya jangan 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 sompral. sompral. Bener. Bapak ini emang sompral terus kan. Sehat Pak Adit? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Cuman agak ini aja bindeng. Bindeng ya suaranya. Jadi makanya pakai masker Benar banget. biar tidak menular. Tidak menular. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Ngapain Pak? Lagi nyari-nyari nih. Nyari apa? Nyari topik pembicaraan. Karena cuma berdua jadi bingung. Kan ini ada topiknya. Ada topiknya. Ada. Iya. Saya kira yang pukulannya kenceng. Enggak beda. Apa itu? Topik hidayat. Iya. Oh, di smash. Iya. Emang kalau sama Pak Adit, kalau nggak sama Pak Adit tuh program horor jadi program komedi deh. Cuman sayang Pak Adit lagi nggak ada ya. Ada ya. Dia Apa tuh kabar dia? lagi sakit ngomongnya. Hmm. Panas juga setelah kita syuting. Oh gitu. Oh Sakit iya. syuting ada panas kenapa gitu kan dia. Terus saya cek kan. Saya lihat, oh ternyata luka masa lalu. Oh, luka masa lalu yang tergores kemarin. Aduh, oke. Pak Adit sudah siap mendengarkan cerita walaupun kita cuma berdua di sini, tapi kan yang terlihat, yang tidak terlihat, Ada di pemirsa di rumah. ya, maksudnya. yang bisa melihat, yang atau beberapa orang di sini. Oke, malam ini saya akan membawakan cerita yang masuk lagi nih dari DM ke kita di Instagramnya e-channel. Dan ini tuh pengirimnya namanya Mas Randy. Randy. Mas Randy, dan ini tuh kejadian sama dia sebetulnya gitu. Dan ya lumayan ceritanya pas saya baca sebelumnya lumayan agak merinding sih, karena ini sosok yang jadi penampakannya ini adalah kalau saya pikir strata kesetanannya tuh Paling atas. paling atas. Iya. Strata kesetanan tuh yang paling setan banget Iya. gitu. Jadi ini melibatkan sesosok pocong. Ini Gitu. cerita yang paling males sih. Ini males ya. Kalau menurut Pak Adit sendiri sebelum ke cerita, yang strata paling atas tuh Ya setan itu apa? buat orang Indonesia yang paling Atas atas tuh itu gitu sih. ya. Karena kita pun akan menjadi itu. Iya ya, akan dibungkus. Iya. Dan mudah-mudahan nggak lupa untuk dilepasin talinya. Astagfirullahaladzim. Kalau menurut saya kenapa pocong, karena ini setan tuh cool banget gitu. Dia nggak ngapa-ngapain. Iya, Dia cuman kayak stay gitu. Stay gitu, geledegan kan. Cuman kayak annoying banget, ganggu gitu. Karena kalau kata pocongnya mungkin naon sih. Orang nggak ngapa-ngapain. Iya, ikut diem doang. Iya, tapi auranya emang Auranya wah seru gila banget sih. Oke, kita masuk ke cerita malam ini dengan judul Teror Pocong Bapak. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai kita kenalan dulu sama penokohan-penokohan di dalam. Ini nggak banyak penokohan sih, karena penceritanya itu memang menceritakan hanya 3 orang lah di dalamnya kalau saya baca. Ini ada sosok namanya Randy. Ini tuh anak dari Bapak Ruslan. Nah, bapaknya bernama Ruslan, terus ada sosok ibunya, dan ada satu lagi yang lumayan agak sentral tokohnya sih. Walaupun kemunculannya cuma sedikit, tapi sebagai kunci di sini ada namanya Bapak Untung. Untung. Ya,
Oke, jadi cerita dimulai pada saat keluarga Bapak Ruslan ini tinggal di salah satu perumahan yang lumayan mewah. Dan perumahan ini suatu hari itu digegerkan atas berita meninggalnya Bapak Ruslan. Oh, meninggal. Ya, Pak Ruslan ini meninggal dan warga di situ tuh udah mengetahui banget bahwa Pak Ruslan ini kesohor karena dia ini adalah sosok yang mempunyai banyak sekali properti. Oh, di Properti rumahnya. ya, maksudnya dia punya tanah, sebidang tanah di situ, terus sebidang rumah juga, terus banyak banget lah. Jadi juragan tanah gitu lah, gitu. Jadi kematiannya lumayan agak gempar nih di wilayah situ gitu. Terus proses pemakamannya tuh berjalan lancar aja. Jadi kayak mulai dari memandikannya segala macamnya lancar, total nggak ada masalah apapun. Dan memang banyak orang yang datang, tapi yang datangnya itu kayak orang-orang gedean gitu loh. Oh, orang Jadi kayak orang penting gitu, kayak ngasih bunga itu kayak hampir sederet gitu. Nah, nggak ada yang aneh dari pemakaman dan segala macamnya. Dan malam itu langsung digelar niatnya tahlilan selama 7 hari, 7 malam gitu. Dan kisah ini dimulai di malam pertama tahlilan dimulai. Gitu, langsung di malam pertama tahlilan. Nah, malam itu sekitar jam 9-an lah, Randy ini kayak udah capek gitu ngurusin seharian penuh prosesi pemakaman bapaknya ini, dan dia tuh memilih kayak tidak ikut untuk beres-beres pas setelah tahlilan. Jadi kayak dia tidur duluan udah di kamarnya, terus kayak izin sama yang mamanya juga kayak, "Bu, aku tidur duluan." Ya udah tidur gitu. Dan setelah tidur terus sekalian jam 9-an, jam 10-an, jam 1 malam ini Randy tuh kebangun karena dia tuh kayak sadar antara tidak sadar ada yang memanggil namanya dia. Memanggil tuh namanya sangat berat, sangat kayak serak banget gitu. Contohnya kayak gini, Randy, 3 kali gitu. Dia tuh terus kayak kaget gitu, terus kayak sadar ini apakah saya salah dengar, tapi kayak itu kayak nyata banget gitu. Akhirnya dia kayak mendengarkan lagi, terus duduk, tapi kayak nggak ada suaranya lagi. Tapi karena udah kebangun, terus ngelihat juga dari bawah pintu kan suka kelihatan ya. Wah, udah mati nih, jadi acara proses si tahlilan udah beres gitu. Nah, akhirnya Randy itu kayak ngelihat ke jendela, kayak mastiin gitu, ini tadi siapa ya. Set, pas dilihat jendela nggak ada apa-apa gitu. Terus pas dia sudah melihat ke jendela, ada suara nafas yang sangat berat banget kayak gitu. Tapi dia menyangka bahwa itu suara dari kamar mandi di dalam kamarnya. Jadi kamarnya ada kamar mandi. Nah, setelah dibuka, dia mencoba buka kamar mandinya, plus nggak ada apa-apa. Jadi kosong aja. Nah, dia kayak, itu halusinasi saya aja kali, jadi capek gitu. Terus udah kayak udah jam 1 juga. Nah, dia kembali duduk di di kasurnya nih. Pas dia duduk di kasurnya, dia kayak main handphone gitu, kayak nggak bisa tidur. Lihat handphone, lihat galeri fotonya gitu. Dia kayak ngelihat kenangan sama foto bapaknya, kayak dia kayak sedih. Dan ternyata pas lihat foto itu dari bawah. Jadi kayak dari kolong gitu, dari kolong tempat tidur, dia ke bawah gitu. Terus saya sampai, wah ini apaan, kayak sampai sakit gitu. Terus dia kayak mencoba berdiri. Pas dia berdiri di tempat tidurnya tuh kayak dari bawah kalau yang dipukul-pukul berapa kali, dua. Lalu itu kayak astagfirullahaladzim, ya Allah. Pas dia nengok ke bawah, pas gitu, terus di saat yang bersamaan dari seberang kolongnya itu, terus ada sosok pocong yang mukanya tuh ngikutin kepalanya dari Randy. Terus, dan pocong itu tuh teriak, "Randy!" Udah gitu Randy kayak ketakutan, kayak nggak puguh gitu ya ngelihat. Tadi jelas banget kalau si pocong itu sosoknya itu ternyata samar-samar adalah sosok bapaknya, Pak Ruslan itu. Terus akhirnya kayak Randy lari ke ruangan tengah. Nah, di ruangan tengah itu ternyata keluarganya masih emang pada tidur di situ kan, masih banyak orang gitu.
terus rame-ramean gitu. Akhirnya Randy ditanya kenapa gitu. Terus kayak apa keringet gede-gede banget gitu, nanya kan, itu tadi ada pocong bapak, mukanya ada bapak. Terus udah gitu kayak malah diceng-cengin sama, bukan diceng-cengin, kayak nggak percaya gitu, kamu jangan main-main gitu, bapak baru dikuburin, terus kamu kayak gini. Terus akhirnya ada yang ngecek ke kamar, itu nggak ada apa-apa gitu. Terus kayak ibunya, udah tidur di sini aja bareng gitu. Nah setelah akhirnya memutuskan tidur bersama di ruang tengah, ini kembali pada tidur lagi nih. Dan ternyata nggak sampai situ aja, Randy ini mimpi sesuatu. Jadi kayak dia mimpi, jadi kayak erup-erup gitu di dalam di nyatanya tuh dia kayak susah gerak gitu. Di dalam mimpinya Randy ternyata didatangin sosok pocong yang tadi yang berwajahkan bapaknya itu. Tapi saat ini pocong itu berdiri tepat di bawah pas Randy tidur, jadi kayak kelihatan gitu. Pocong itu terbakar dari bawah, tapi Randy itu kayak dipaksa ditarik dalam mimpinya, dan di dalam mimpinya itu kaki Randy itu udah hampir terbakar. Nah ternyata Randy sadar, ternyata udah dibangunin sama keluarganya. Kamu ngigo segala macam. Dan akhirnya cerita lagi. Terus yang udah mulai aneh ini di sini kayak mamanya gitu. Aduh ini Randy kayak ada apa-apa nih gitu, takut ada apa-apa gitu. Akhirnya itu kayak udah subuh dan mereka akhirnya sholat subuh bareng. Dah hari udah mulai pagi dan udah mulai ini, dan akhirnya Randy diminta sama mamanya udah istirahat aja lah. Karena Randy ini tadi informasi di awalnya yang belum dikasih tahu adalah dia tuh karyawan. Jadi kayak dapat cuti 3 hari gitulah. Dapat cuti 3 hari karena menenangkan diri karena ada anggota keluarganya yang meninggal. Hari pertama dia di rumah ini masih sama seperti hari yang kemarin. Ternyata sosok pocong bapaknya ini terus-terusan datang dan kayak cuman manggil namanya doang, Randy gitu. 2 hari berturut-turut seperti itu. Dan hari yang ketiga ini yang agak lebih mencekam adalah ketika Randy ketiduran pas maghrib. Dan pas Randy ketiduran di maghrib ini sebelum Thailand itu mulai, Randy ini kayak dia merasa bahwa nggak nyaman tidurnya. Jadi kayak usik sini, usik sana, usik sini gitu. Nah tapi dia tuh antara sadar dan nggak sadar gitu. Dan akhirnya pas Randy balik badannya ke sisi yang lainnya, dan di sisi lainnya itu kayak ada guling. Dan dia balik blek. Pas itu kayak dia kayak merem gitu kan. Terus kayak si tangannya ini tuh kalau kerasa kan kalau ada yang gerak. Iya. Ternyata yang gerak itu adalah nafas dari si pocong itu. Si Randy tuh kayak kok ini gerak ya? Iya. Ini apa ya? Terus pas dia nyoba nyeletitin matanya sedikit gitu, ternyata benar sosok pocong itu kaku, terbujur kaku ngeliat ke atas gitu sambil nafas yang sangat berat. Dan akhirnya Randy kembali lagi keluar kamar gitu. Terus kayak acara udah memulai, kayak orang tuh kayak nanya lagi tuh, ini kenapa Randy, ada apa? Terus Randy cuma bisa kayak lemes karena beberapa hari nggak bisa tidur nyenyak gitu. Terus akhirnya Randy diamanin sama mamanya nih, Terus tahlilan berjalan dengan lancar dan segala macam. Nah akhirnya besokan harinya Randy ini mulai hari pertama kerja. Jadi kayak oke lah, mungkin semua udah berakhir, semuanya udah oke, saya kembali kerja biar kayak ngebamblangin pikiran gitu. Hari pertama kerja Randy ini sempat kayak dikasih kayak support system sama teman-temannya lah, kayak turut berduka segala macam gitu, karena kelihatan banget kantung matanya kayak ya habis nangis ya lelah kayak gitu-gitu. Dan akhirnya di jam sebelum jam makan siang Randy ini kayak pengen ke toilet dulu, dan di toilet itu kayak ada bayangannya kalau toilet kantor ya kayak ada sekatan-sekatan gitu dan itu tuh kosong, nggak ada siapa-siapa pada hari itu. Karena Randy nggak mikir apa, dan Randy itu terbiasa kayak ngambil bilik toilet yang paling pinggir. Nah udah itu kayak pas masuk terus dia kayak buang air kecil gitu. Pas buang air kecil ada bunyinya, sorry ya kalau cowok kan gitu ya. Dari bilik yang tengah sebelahnya itu terdengar suara buang air kecil yang sama. Gitu.
ini kayak ngelihat gitu ke bawah, tapi kayak ada bayangannya kayak oh ada orang kali. Pas udah nge-flash gitu, terus dia keluar dari toilet, dia kayak lihat pintunya nggak tertutup gitu, terus dibuka nggak ada orang, sudah aja, maksudnya ketutup lagi kan. Terus dia kayak cuci tangan di depan kaca dan belakangnya itu adalah sekatan toilet yang tadi. Pas dia cuci tangan, terdengar kayak suara pintu kebuka sedikit pintu yang tengah. Pas dia kayak seperkian detik ngeliat kayak pantulan kacanya gitu, dan bener pas ngebuka kacanya ini, sosok pocong bapaknya itu sedang duduk di atas toilet sambil memiringkan kepalanya sambil bilang, Randy. Akhirnya Randy kayak Amro udah lari segala macam, terus pintunya itu kayak dibuka paksa gitu, maksudnya dia dibuka gitu, terus dia keluar gitu. Akhirnya teman-temannya ngeliat kayak kenapa Ren gitu, terus Randy-nya nggak mau cerita di hari pertama itu, kayak ya udahlah, kayak Senin itu kayak ngambil kayak pengen pulang cepet aja gitu, pulang cepet. Akhirnya pulang, dan keesokan harinya kerja lagi dia, kerja lagi. Nah pas keesokan harinya pas kerja ini, Randy itu kayak masih mengasingkan diri lah, kayak diajakin nih jam makan siang sama teman-temannya, kayak akhirnya makan. Nggak deh, saya sholat dulu, memilih untuk sholat zuhur dulu di area musola dari si kantor. Kantornya ini informasinya ada di lantai 5 ya, lantai 5. Terus ya udah teman-temannya kayak makan dulu, terus dia kayak sholat gitu. Selama sholat zuhur nggak ada yang aneh, kayak biasa aja, kayak nggak ada apapun sih. Nah setelah beres sholat zuhur, dia tuh kayak pakai sepatu gitu, dan ternyata di belakang itu kayak bukan di belakang, dia kayak kok kayak ada yang berdiri ya di belakang, kayak kerasa yang berdiri gitu. Terus kayak yang paling ketara selama ini adalah suara nafasnya itu, kayak berat gitu suara nafasnya. Akhirnya kayak si ekor matanya ini kayak sambil naliin sepatu, kayak ngeliat ke belakang gitu. Dan di belakang tuh udah kelihatan sesosok kaki yang terbungkus kain kafan yang sangat lusuh. Terus dia kayak tetap ngeliatin dan sambil ngeliatin ke atas gitu. Terus dan ini lagi-lagi sosok pocong bapaknya tapi memanggil Randy dengan sangat marah. Dan itu beberapa kali, Randy. Jadi dia pingsan dari situ. Akhirnya dia pingsan, terus ditemuin sama teman-teman yang lainnya gitu. Nah udah di teman-teman yang lainnya kayak si bosnya ini kayak udah Ren, istirahat aja dulu lah, nggak akan bener nih kalau kayak gini gitu. Terus udah gitu kayak besok tuh Randy harus mendatangi sebuah meeting penting yang memang kliennya dipegang sama dia gitu. Terus ini maksudnya dipercepat aja ceritanya, dia pulang ke rumah nggak ada apa-apa, besoknya kembali ke kantor ternyata dia. Terus ketemu sama bosnya gitu kan, bosnya kayak lah udah dibilangin istirahat aja nggak apa-apa, ini dihandle aja nggak apa, maksudnya dia tetap tanggung jawab gitu. Nah pas udah lagi meeting ini, si kliennya tuh kan duduk di seberangnya dia gitu ya. Nah di seberangnya dia itu kayak ada kaca lagi gede. Ada kaca lagi gede, dan ini tuh informasinya si pocong ini udah nggak kenal waktu ya, udah siang, udah malam, ini udah kayak karena ada sesuatu yang nantinya akan disampaikan gitu. Nah udah gitu pas meeting ini dilihat seberangnya tuh kayak kok ada yang netes di bawah dari seberang kakinya si kliennya itu. Tapi kok netesnya kayak air yang kayak keruh bercampur darah sama nanah gitu loh. Celak dulu gitu. Pas udah coba dilihat, akhirnya dia kayak matanya dikeatasin sedikit gitu. Dan betul ternyata dari samping si kliennya itu dia menggelayut si kepalanya itu, sosok pocong si bapaknya ini ada di situ dan kembali bilang Randy. Dan akhirnya dia kayak udah kayak mulai terbiasa, tapi kayak mau marah juga sama siapa, akhirnya udah, dan akhirnya itu adalah diberesin pekerjaannya. Nah udah sampai situ, akhirnya dia sampai rumah udah nggak tahan banget, dia cerita sama mamanya. Terus kayak
mamanya diajak ngobrol secara serius kayak ini tolong dengerin dulu, aku nggak main-main dan pengen tahu ini tuh apa, kenapa bisa terjadi kayak gini. Nah ternyata Randy nanya sama mamanya setelah diceritakan semuanya, setiap cerita itu mamanya nangis. Si Randy tuh kayak ini curiganya ada tahu sesuatu nih si bapak gitu. Dari gitu mamanya akhirnya cerita. Nah ceritanya gini, Ren, bapakmu ini kan bisa dibilang adalah tuan tanah ya, tuan tanah, terus propertinya banyak dan segala macam. Yang ibu tahu hanya adalah tidak semua dari tanah dan properti yang bapak kamu miliki ini diperoleh dengan cara yang benar. Gitu. Nah, maksudnya gimana Bu? Cara yang tidak benar sebagaimana? Bahwa bapaknya sempat juga menghilangkan beberapa nyawa dari orang yang mempunyai tanah yang tidak mau menjual tanahnya, gitu. Tapi ibunya hanya sebatas tahu tentang itu. Malamnya jam 9:30 malam ada yang mengetuk pintu. Masih ingat di awal kita kenalan sama Pak Untung. Nah, Pak Untung ini datang kayak dibukain pintu gitu. Dia kayak mau ketemu sama saya mau ketemu sama Randy, dan maksudnya nggak aneh aja gitu, kenapa ketemunya sama Randy gitu. Akhirnya mamanya kayak ya silakan masuk, akhirnya ngobrol lah. Jadi selama setelah Bapak Ruslan ini meninggal, Pak Untung ini juga ternyata didatangi sosok yang sama. Pak Untung ini mengetahui karena Pak Untung ini adalah asisten dari Pak Ruslan. Mengetahui bahwa Pak Ruslan ini memelihara sosok pocong untuk mempermudah semua keinginan dari Pak Ruslan. Jadi selama ini Pak Ruslan ini memelihara pocong untuk kayak biar orang mau jual secara ini, orang mau kayak memberikan secara cuma-cuma, bahkan kayak di hipnotis gitu lah. Terus bahkan ada sosok pocongnya ini suruh kayak nakut-nakutin orang yang punya properti gitu. Jadi kayak lu nggak nyaman akhirnya dijual kayak gitu. Dan yang lebih parahnya lagi, Pak Untung ini mengetahui bahwa harus ada penerus yang melihara si sosok pocong ini. Dan Pak Ruslan sudah menyebutkan bahwa yang harusnya meneruskan adalah Randy. Jadi Randy ini sudah disebut kalau harus meneruskan memelihara ini. Nah itu karena di hari ke-15 pada saat ayahnya sudah meninggal, ayahnya ini datang dalam mimpinya dengan sosok pocong yang tadi. Dan ayahnya ini bilang, harusnya kamu Ren yang meneruskan sepak terjang bapak. Jadi harus ada yang meneruskan, dan memang relate ternyata. Nah akhirnya Randy kayak ngomong nih sama lah, kalau kayak gitu terus gimana gitu, apa yang mesti diperbuat gitu. Nah Pak Untung ini mencoba mengingat lagi bahwa dulu waktu saat perjanjian ini, bahwa si Randy ini bisa menolak tapi dengan satu syarat. Cari di belakang pelataran rumah, kata Pak Untung, ada sebuah tongkat yang digunakan sama Pak Ruslan untuk setiap mau ngejabal tanah kayak gitu. Dan itu tuh di bawah, tolong kubur tongkat ini di gunung asal dari pocong ini berada. Dan itu harus dikerjakan sendiri oleh Randy gitu. Dan kalau misalkan sudah tanah hasil dari semua yang sudah didapat itu harus dijual dan harus diberikan kepada fakir miskin. Ya. Dan akhirnya Randy mengambil keputusan itu, terus akhirnya dilakukan juga. Singkat cerita sih kayak ya udah dia kayak menemukan si tongkat itu dan kemudian dikuburkan gitu. Dan setelah itu semua terjadi, pada saat proses tanahnya mau dijual, Randy ini dimimpikan lagi. Tapi dimimpikannya bukan sosok pocong yang dari kemarin dimimpikan dan ketemu. Dimimpikannya adalah sosok bapaknya yang sedang seperti disiksa. Jadi tangannya tuh kayak diborgol gitu, terus kayak dipecut, disiksa gitu. Dan dia kayak penglihatannya adalah yakin kalau
ayahnya di alam kubur disiksa kubur. Lumayan panjang ya. Iya. Menurut Adit gimana nih? Agak capek ya. Agak capek ya? bayanginnya karena serem gitu. Serem. Apalagi yang kayak di WC kantor gitu. Gitu kan. Kan Soalnya di WC kantor banyak ya. WC-nya WC-nya ada banyak ada gitu. banyak. Terus yang kayak dia sampai si Randy-nya capek kan Capek. gitu tuh. Dan yang jadi pertanyaan tuh, kenapa sih melihara pocong? Saya melihara kucing aja riweuh. Tapi ceritanya maksudnya Randy dan keluarga ini di ending sih kayak karena dia menjual semua asetnya, terus dia kayak ya udah emang back to basic gitu, akhirnya tenang lah, tidak digangguin lagi. Oke, terima kasih loh sudah mendengarkan cerita si pocong malam ini. Mudah-mudahan aman ya. Gulingnya ada di rumah? Ada sih. Ada ya. Apa saya taruh dulu ya? Oke pemirsa, terima kasih banyak yang sudah mendengarkan cerita malam ini. Dan jangan lupa nanti minggu depan kita akan kembali lagi di jam dan program yang sama. Hanya di Keem. Jangan sombong. iChannel.